Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Hartanto. Saya dari Universitas Gunadarma akan menjelaskan tentang materi dari elektronika dasar. Jadi sebelum kalian eh, membuat suatu alat yang berhubungan dengan elektronika, kalian harus mengerti terlebih dahulu tentang teori-teori dasarnya dari elektronika dasar. Yang pertama itu dia pengertian dari elektronika. Elektronika itu adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik. Nah, elektronika ini dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu ada komponen pasif dan komponen aktif. Nah, komponen pasif itu apa aja sih? Komponen pasif itu ada yang namanya resistor, kapasitor, transformator, relay. Nah, komponen pasif itu dia adalah komponen yang pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan. Jadi nggak perlu menggunakan daya, nggak perlu tegangan, tapi komponen itu bisa bekerja. Nah, sedangkan komponen aktif itu dia yang menggunakan tegangan sebagai sumber arus tersendiri. Jadi kalau misalkan tanpa tegangan, komponen itu tidak dapat berjalan. Contohnya komponen aktif itu ada dioda, transistor, tiristor, dan transducer. Nah, sekarang kita masing-masing komponen ini kita dapat bahas satu persatu. Contohnya itu ada komponen pasif. Komponen pasif tadi kan ada resistor ya. Terus kita satu-satu kita bahas, yaitu resistor. Nah, resistor itu adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Nah, resistor ini dapat ditulis sebagai huruf atau simbolnya itu R, atau satuannya itu kalau dalam rangkaian itu adalah ohm. Jadi kalau misalkan ada nemu simbol seperti ini, terus nanti kita namakan simbol ini R atau ohm gitu ya, boleh sama, boleh R, boleh ohm gitu. Nah, resistor ini dapat dibagi menjadi dua, itu ada resistor tetap dan resistor tidak tetap. Nah, resistor tetap ini adalah contohnya seperti ini nih, yang nilainya itu tidak dapat diubah ya. Jadi di sini tuh ada resistor tetap nih, ada gelangnya. Di sini ada 4 gelang, ada coklat, ungu, hijau, dan emas. Nah, masing-masing ini mempunyai nilai tersendiri. Jadi ini resistor tetap ya, jadi tidak dapat diubah nilainya. Nah, gelang-gelangnya itu apa aja sih maksudnya? Nah, di sini nih ada tabel warna resistornya. Nah, masing-masing gelang itu ada nilainya tersendiri. Ini contohnya kita kayak hitam nilainya itu 0, coklat itu 1, merah itu 2, orange 3, kuning 4, dan seterusnya ya. Sampai emas, perak, tebu warna. Nah, emas, perak, tebu warna ini adalah nilai toleransi. Ada 5%, 10%, 20%. Nah, nilai toleransi ini juga nggak selalu emas, perak, tebu warna, bisa juga ada coklat, merah. Rata-rata sih emang kalau nggak emas, perak, tebu warna, atau nggak coklat, merah. Tapi selain itu jarang sih temuin. Coklat merah itu ada coklat tuh 1%, merah itu 2%. Nah, ini kalian harus diingat nih tabel ini, jangan sampai lupa. Jadi nanti untuk menghitung nilai dari resistansi suatu resistor itu kita dapat mengetahuinya. Nah, cara menghitungnya seperti apa sih? Contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada contoh soal. Ini kebetulan resistornya itu ada 4 gelang. Ada coklat, hitam, merah, emas. Ini ada gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga, gelang keempat. Kalau misalkan 5 gelang, berarti gelang 1 sampai 4 itu menunjukkan nilai resistansi. Gelang kelima itu adalah toleransinya. Kalau di sini 4 gelang, berarti gelang 1 sampai gelang ketiga itu nilai resistansi. Gelang keempat itu adalah nilai toleransinya. Nah, ini nilai kita pertama itu mencari nilai resistansinya. Nah, ini 10 dikali 10 pangkat 2 ini dapat dari sini. Ini 10 ini dapat dari
coklat dan hitam 1 dan 0, 10 gitu kan. Nah 10 pangkat 2 dapat dari si gelang ketiganya yaitu merah. Karena merah ini adalah nilainya 2, maka dia 10 dikali 10 pangkat 2. Kalau misalkan dia warnanya coklat yaitu 1, berarti dia 10 dikali 10 pangkat 1 gitu ya. Nah plus minus 5%. Nah kita cari dulu nih 10 dikali 10 pangkat 2 nya ini adalah 1000. Nah 5% dari 1000 itu adalah 50 ohm. Nah kalau misalkan kita udah dapat nilai toleransinya, berarti kita dapat mencari range-nya. Range-nya itu ada antara 1000 ditambah 50 dan 1000 dikurang 50. Jadi kekuatan dari resistor ini dia mempunyai nilai resistansi 950 sampai 1050 ohm. Gitu ya. Kalau misalkan saya di sini punya warna yang berbeda kayak contohnya merah, hijau, coklat, perak gitu ya. Kita dapat dilihat di tabelnya merah. Merah itu dia 2, hijau itu 5, coklat itu 1, sedangkan perak itu 10%. Berarti tadi kayak merah dan hijau itu adalah 25. 2 dan 5 digabung di 25. 25 dikali coklat. 25 dikali 10 pangkat 1 plus minus peraknya itu dia 10%. Jadi nanti ditulisnya seperti ini. 25 dikali 10 pangkat 1 plus minus 10%. Nanti kalian dapat mencarinya seperti ini ya. Nanti kalau udah ketemu range-nya, nanti itu dapat dihitung. Nilai resistansinya itu adalah sekian. Segituan. Nah ini fungsi lain dari resistor nih. Fungsi lain dari resistor itu adalah kalau misalkan disusun secara seri, dia itu dapat membagi tegangan. Nah, ini contohnya. Ini kan dia dipasang seri. Jadi kita dapat mencari R totalnya itu dengan cara menjumlahkannya saja dari masing-masing resistor ini nih. Kita dapat menjumlahkan. Nah, ini kita dapat mencari VA dan VB. VA itu dia antara R1 dan R2. VB itu adalah antara R2 dan R3. Nah, gimana sih cara mencari VA ini? VA itu rumusnya VA sama dengan R2 tambah R3 per R total dikali delta V. Nah, R2 dan R3 ini dapat dari mana? Jadi simpelnya gini, kalau kita mau mencari VA ya, VA yang kita di sini aja ya. VA sama dengan R yang belum dilalui, resistor yang belum dilalui dibagi R total dibagi delta V. Delta V dapat dari mana? Ini misalnya andai kata nih kita VCC dapat menggunakan VCC ini kita 10 volt dikurang groundnya. Groundnya misalkan andai kata 5. Berarti 10 dikurang 5 itu 5 volt. Berarti delta V-nya 5 volt. Kalau misalkan di sini VCC-nya 4 volt, di sini 0, berarti 4 dikurang 0, 4 volt. Gitu ya. Jadi simpelnya VA sama dengan R yang belum dilalui oleh VA ini dibagi R total dikali delta V. Makanya ketemulah rumus ini, R2 dan tambah R3 per R total dikali delta V. Nah, sama dengan VB. VB juga. VB sama dengan R yang belum dilalui yaitu R3 dibagi R total dikali delta V. Jadi ini rumusnya kalau kita mau mencari masing-masing tegangan. Karena kan tadi kan di sini sebut ya resistor itu kan sebagai pembagi tegangan kalau misalkan disusun secara seri. Ini contohnya seperti ini. Nah kemudian ini fungsi lain dari resistor yaitu sebagai pembagi arus bila disusun secara paralel. Ya kan? Kalau misalkan kita tahu nih ya, hukum Kirchhoff 1 itu adalah bunyinya seperti ini, di mana arus yang melewati percabangan sama dengan arus yang masuk gitu kan.
Jadi arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi walaupun mereka ini dia memisah gitu ya, bercabang, nanti di outputnya sini dia bakal sama dengan si masuknya ini, arus masuknya ini. Jadi dia arus yang melewati percabangan sama dengan arus yang masuk ke percabangan. Seperti itu. Nah, ini kita pertama ini di sini kita mau mencari I1 dan I2. Ya. Di sini kita dapat mau mencari I1 dan I2. Nah, hal yang pertama kita kita kerjakan yaitu kita mencari R totalnya. Karena di sini disusun paralel, maka kita menjumlahkannya itu tidak dengan menjumlahkannya saja. Tapi kita kalau mencari R total paralel itu menggunakan rumus 1/R. 1/R. Jadi ini 1/2 ditambah 1/4 sama dengan berapa nih? Berarti dia R totalnya ini kita dapat tahu ya, jadi 4/3 kilowatt. Nah, kita sekarang mau mencari arus masuknya. Tadi kan kita mau mencari arus masuknya, rumusnya ini V/R. Rumus dasar ini ya, V sama dengan I kali R. Kalau misalkan kita mau mencari I, berarti sama dengan V dibagi R. Nah, V-nya dapat dari mana? V-nya dapat dari sini. V awalnya nih, tegangan. Dibagi R totalnya, 4/3. Berarti 12 dibagi 4/3. Nah, dia 36/4. Berarti dia arusnya tuh masuknya sekitar 9 ampere. Satuan dari arus itu ampere. Nah, sekarang kita mau mencari I1-nya. I1 rumus sama V/R, tapi karena kita mau mencari I1, berarti kita harus menggunakan dari R1. Berarti V dibagi R1. V-nya tadi kita dapat kan 12 volt yang di awal tadi, 12 dibagi 2. Berarti dia sama dengan 6 ampere. Nah, sekarang kita mau mencari R2. I2 sama dengan V dibagi R2, 12 dibagi 4 dari sini ya, karena ini R2. 12 bagi 4 sama dengan 3. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan ya, I1 dan I2, 6 tambah 3 sama dengan 9, sama dengan arus yang masuk. Jadi kita nih arus yang melewati percabangan sama nih nanti di outputnya sini, sama dengan arus yang masuk. Seperti itu. Nah, ini ada resistor tetap. Tadi kan ada resistor tetap yang tidak dapat bisa diubah kan nilainya. Kalau ini dapat diubah nih. Nah, contohnya itu ada potensiometer sama tripod. Nah, bedanya tuh apa sih potensiometer dengan tripod? Nah, kalau potensiometer itu dia nilai resistansinya dapat diubah dengan memutar poros. Jadi ini yang kita sering lihat nih kayak seperti ini. Dapat diputar seperti di amplifier. Amplifier itu menggunakan resistor potensiometer. Jadi itu nilainya itu dapat diubah dengan cara memutar poros ini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tripod itu dia bisa diputar tapi dengan cara menggunakan obeng minus biasanya, obeng minus. Nah, jadi kita dapat diubah tuh nilai resistansinya. Nah, selanjutnya dari komponen pasif itu ada kapasitor. Nah, kapasitor itu fungsinya apa sih? Fungsinya itu adalah untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik. Nah, sama seperti resistor, kapasitor ini ada bagi dua, ada kapasitor tetap dan kapasitor tidak tetap. Kapasitor tetap ini contohnya seperti ini nih. Ini simbolnya ya. Simbolnya tuh seperti ini nih. Ada plus, ada min. Yang lurus ini plus, yang melengkung ini adalah minus. Biasanya di rangkaian itu kalau tidak seperti ini, ya yang seperti ini simbolnya. Jadi kalian harus tahu nih yang lurus itu adalah plus, yang melengkung minus. Nah, kapasitor yang tidak tetap itu ada trimmer dan Farco. Sama seperti resistor yang tadi. Kalau yang tidak tetap itu yang ke trimmer, yang simbolnya seperti ini, pasti dia dapat diubah nilai
muatan energinya itu dengan cara menggunakan porosnya. Dia menggunakan obeng. Kalau yang ada simbol lurus ini nih, ada lurus ini, dia tuh biasanya menggunakan obeng untuk membuat kapasitasnya itu dapat diubah. Nah, kalau kapasitas Farco, dia dapat diubah nilai kapasitansinya menggunakan poros yang bisa diputar dengan tangan. Nah, ini ada tangga satuan dari resistor. Nah, kalian harus ingat aja. Ada mili, mikro, berarti kalau mili itu dikali 10 pangkat min 3, mikro 10 pangkat min 6, piko 10 pangkat min 12, giga 10 pangkat 9, tera 10 pangkat 11, kita kalian harus ingat. Nah, ini cara membacanya nih. Cara membaca dari kapasitor. Biasanya tuh di kapasitor tuh ada tulisannya, ada seperti ini ya, ada 105J 400 volt. Ini berarti dia tegangan maksimalnya. Jadi kalian tidak perlu menghitung tegangan maksimal yang dimiliki oleh kapasitor ini sekitar 400 volt. Nah, kita dapat menghitung dari 105J-nya ini nih. 105J-nya ini kita dapat menghitungnya seperti ini. Misalkan dikata ini kita dapat angka 103. Berarti 10 dikali ini 10 dapat dari 1 sama 0. 10 dikali 10 pangkat 3. Karena satuannya itu si kapasitor itu farad, makanya kita harus mencarinya ke picofarad dulu. Berarti ini 10 dikali 10 pangkat 3 picofarad. Ya, berarti kita dari picofarad nih ya. Dari picofarad kita ubah ke farad. Karena satuannya si kapasitor itu adalah farad. 10 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 12. Min 12 itu adalah picofarad. Ya. Nah, berarti kan min 12 ditambah 3 itu min 9. Berarti 10 dikali 10 pangkat min 9. Nah, 10 pangkat min 9 itu sama dengan nanofarad. Nanofarad berarti dia 10 nanofarad. Ini hasilnya. Ini cara menghitung dari kapasitor. Pokoknya kita awalnya itu harus menghitung ke picofaradnya dulu. Kalau misalkan sudah, baru kita ubah ke farad. Jadi dari picofarad diubah ke farad. Gitu. Nah, ini kemudian ada transformator. Transformator ini adalah biasanya disebut dengan trafo. Jadi dia punya dua lilitan, ada primer dan sekunder. Nah, trafo ini bekerjanya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC ya, terutama tuh AC. Ya, ini ada jenis-jenis trafo, ada step up, step down. Kalau step up itu dia fungsinya untuk menaikkan tegangan. Jadi ini NP itu adalah jumlah lilitan dari lilitan primer. NS adalah jumlah lilitan dari lilitan sekunder. Jadi kalau misalkan step up ini adalah NP kurang dari NS. NP kurang dari NS. Nah, kalau step down dia kebalikannya, NP lebih besar dari NS. Jadi kalau misalkan primernya lebih besar, jumlah lilitannya lebih banyak yang di primer, sedangkan yang di sekunder lebih sedikit, maka dia otomatis masuk ke trafo yang jenisnya step down. Nah, ini rumusnya trafo ada VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP, tergantung diketahuinya apa. Kalau misalkan volt primernya diketahui, volt sekunder diketahui, NP-nya diketahui, tapi kita harus mencari NS. Nah, baru kita berarti bisa menggunakan VP per VS sama dengan NP per NS saja. IS per IP-nya nggak usah digunakan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang diketahui cuma NP per NS dan IS yang dicari adalah IP, maka kita menggunakan NP per NS sama dengan IS per IP saja. VP dengan VS-nya itu kita nggak usah gunakan. Jadi menggunakan 2 dari 3 ini gitu.
Nah, ini selanjutnya ada relay. Relay itu dia adalah saklar elektrik yang bekerja berdasarkan medan magnetik ya. Relay terdiri dari satu lilitan dan switch mekanik. Switch mekanik ini akan bekerja jika ada arus listrik yang mengalir melalui lilitan. Nah, ini ada susunan dari relay. Ada normally open, bisa disingkat dengan NO. Relay akan menutup bila dialiri arus listrik. Nah, ini kemudian ada normally close. Relay akan membuka bila dialiri arus listrik. Jadi nanti yang si normally open ini dia akan menutup nih. Normally open dia akan menutup bila dialiri arus listrik. Sedangkan kalau normally close dia akan membuka bila dialiri arus listrik gitu. Nah, ini ada changeover. Changeover ini dia bisa bisa memindahkan ke NO dan NO dan NC. Dia adalah kotak tengah yang bisa sebagai penghubung gitu. Nah, ini ada sedikit dari datasheetnya simbol relay. Jadi ini ada kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, kaki 5. Jadi hitungannya gitu ya, kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, kaki 5. Biasanya kaki 1 itu kalau misalkan kita dilihat dari atas relay ada coakannya seperti ada tandanya gitu, titik gitu. Nah, yang 4-nya adalah changeover nih. Dia bisa sebagai penghubung. Nah, dia ada semacam jarum gitu. Nanti dia bisa memindahkan ke 3 atau ke 5. Jadi tergantung tegangannya tuh ada. Jadi kan kalau misalkan NO itu dia dapat menutup kalau ada arus listrik kan, maka dia kalau misalkan ada arus listrik dia bakal ke 3. Kalau misalkan arus listrik itu nggak ada, maka dia akan menempel ke 5 gitu. Jadi dia fungsinya changeover itu seperti itu. Nah, satu ini adalah VCC, yang 2 ini adalah ground. Jadi gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas komponen pasif, yaitu komponen yang tidak menggunakan sumber tegangan. Nah, ini kemudian kita dapat mengetahui adalah komponen aktif. Komponen aktif itu contohnya ada dioda ya. Dioda itu merupakan suatu semikonduktor yang hanya dapat mengantarkan arus listrik dan tegangan pada satu arah saja. Bahan pokok pembuatan dioda adalah germanium dan silikon. Jadi kalian harus ingat nih, bahan pembuatan pokoknya itu dari dioda itu ada germanium dan silikon. Nah, di sini diodanya terdiri dari macam-macam ya. Ini salah satu contohnya saja. Sebetulnya banyak. Ini salah satunya aja, ada dioda kontak titik. Itu adalah dioda yang digunakan untuk mengubah frekuensi tinggi menjadi frekuensi rendah. Ini ada dioda hubungan. Dioda hubungan adalah bisa digunakan untuk menyarahkan arus. Simbol dioda ini sama dengan simbol dioda kontak titik. Jadi ini sama. Kontak titik dengan kontak hubungan ini ya sama, fungsinya juga sama, simbolnya juga sama. Di sini ada simbolnya ya, ada A dan K. A ini adalah anoda, yaitu sebagai kutub positif, dan kanoda ini sebagai kutub negatif. Nah, ini ada tandanya ya, kalau kanoda itu ada garisnya, jangan sampai salah gitu. Ini ada dioda Zener, dioda yang digunakan untuk pembatas tegangan. Nanti simbolnya beda nih, simbolnya itu ada sama anoda dan katoda, cuma dia di katodanya itu berbentuk seperti huruf Z gitu, Z kebalik, ini kayak Zener Z gitu. Ini katoda sebagai negatifnya. Nah, kemudian ada dioda LED yang bisa dipakai banyak orang tuh. Ada LED sekarang juga banyak digunakan sebagai penerangan ya. Jadi ini ada dioda LED, dia singkatan dari LED adalah light emitting diode. Diode ini mengeluarkan cahaya bila diberi tegangan sebesar 1,8 volt dengan arus 1, mA. Jadi kalau misalkan dikasih tegangan lebih dari 1,8 volt, biasanya dioda LED itu akan mati cepat, tidak awet.
akan cepat mati gitu. Nah ini ada, kemudian setelah dari dioda ada transistor. Transistor ini adalah sebuah komponen elektronika yang biasanya difungsikan sebagai saklar elektronik, sebagai penguat. Transistor dibagi dua, ada transistor unipolar dan transistor bipolar. Jadi sebagai penguat arus listrik gitu ya. Nah ini ada transistor unipolar. Transistor unipolar ini adalah transistor yang hanya memiliki satu buah persambungan kutub. Contohnya adalah JFET dan MOSFET. Jadi dia cuma satu buah kutub ya. Dia ada GDS, artinya ada G itu adalah gate, D itu drain, dan S itu adalah source. Jadi dia gate, kalau misalkan dia JFET kanal N itu dia dari gate itu akan menuju ke source, ya kan? Kalau JFET-nya kanal P, dia dari source-nya itu akan menuju ke gate. Jadi cuma dia satu kutubnya aja, cuma satu kutub gitu. Itu kalau misalkan JFET. Nah JFET itu singkatan dari Junction Field Effect Transistor. Jadi kalian harus ingat nih, JFET adalah Junction Field Effect Transistor. Ada JFET kanal N dan JFET kanal P. Simbolnya juga kalian harus tahu seperti ini gitu. Terus ini ada MOSFET. Nah ini ada MOSFET singkatan dari Metal Oxide Field Effect Transistor. MOSFET-nya ada bagi dua sama kayak JFET ya. Ada MOSFET kanal N dan MOSFET kanal P. Kanal N tuh seperti ini simbolnya. Jadi dia masuk ke gate ya. Masuk ke gate. Tapi kalau misalkan dia kanal P itu dia keluar. Seperti itu. Nah ini adalah transistor bipolar. Artinya dia mempunyai dua persambungan kutub. Nah biasanya kalau tadi ada GDS, gate, drain, dan source. Tapi kalau misalkan di bipolar tuh biasanya ada basis, emitter, dan kolektor. B, E, dan C. Nah bipolar ini bagi dua, ada PNP dan NPN. PNP itu udah positif, negatif, positif. NPN itu udah negatif, positif, negatif. Nah ini ada transistor PNP itu dia seperti ini. Jadi kalau misalkan ini kondisi dari NPN ya, NPN itu saturasinya VB lebih besar dari VE, maka IC akan menuju ke IE. Nah dia akan meng-cut off apabila VB kurang dari sama dengan VE, maka dia IC-nya ini tidak dapat berjalan ke IE. Jadi ini adalah NPN. NPN itu berarti dia VB-nya ini nih, VB tegangan di B lebih besar dari tegangan si E, maka dia dari B-nya ini bakal ke E nih. Tapi arusnya itu akan mengalir dari IC ke IE, bukan dari IC ke IB, tapi dia akan mengalir ke dari IC ke IE, karena dari B itu dia menuju ke E. Nah sebaliknya kalau PNP, positif, negatif, positif, VB-nya itu lebih kecil dari VE, maka VE-nya itu dia akan mengalir ke VB. Nah kalau misalkan VB-nya ini dia lebih kecil, maka arusnya itu dia mengalir dari IE ke IC. Sebaliknya tadi kalau tadi kan IC ke IE, kalau ini dari IE ke C. Nah dia akan meng-cut off. Meng-cut off artinya dia tidak akan bekerja apabila VB-nya itu lebih besar dari VE. VB sama dengan lebih besar sama dengan VE, dia akan tidak bekerja nih, maka dia tidak ada arus yang mengalir ke transistor ini gitu. Ini saturasinya, ini cut off-nya, karena harus ingat ini juga. Dan simbolnya juga nih ya, ada simbol NPN dan simbol PNP. Nah ini ada rumus penguatan dari transistor. Nah ini biasanya ini ada apa di C. Jika kita berkata lebih dari 95% dari elektron yang diinjeksikan mencapai kolektor, sama saja kita berkata pada bahwa arus kolektor hampir sama dengan arus emitter. Alpha DC suatu transistor menunjukkan bagaimana dekatnya harga kedua arus tersebut. Ini definisikan sebagai dengan rumus alpha DC sama dengan IC per E. Jadi kalau misalkan nanti ditanya ada soal gitu ya, ada alpha DC. Nah ini rumusnya nih, ada IC per E.
Jadi nanti di diketahui IC-nya apa, IE-nya berapa gitu kan. Nanti per IC per IE. Kalau misalkan ditanya nih alpha DC. Nah, ada lagi namanya beta DC. Kalau beta DC dia rumusnya adalah IC per IB. Jadi arus si C-nya ini per arus IB-nya ini gitu. Nah, ini adalah hubungan keduanya antara alpha DC dengan beta DC. Itu ada hukum Kirchhoff yang mengatakan IE sama dengan IC tambah IB. Nah, dengan dibaginya IC, maka IE per IC sama dengan 1 tambah IB per IC. Atau 1 per alpha DC sama dengan 1 per tambah 1 per beta DC. Ini kalian harus ingat ya hubungannya. Jadi kalau misalkan ditanya alpha DC tapi dia diketahuinya alpha DC tapi ditanyanya beta DC, nah ini ada hubungannya nih, ada alpha DC sama dengan beta DC per beta DC tambah 1. Nanti dapat, tapi bisa kita cari hasilnya. Nah, ini ada thyristor. Thyristor adalah komponen elektronika yang banyak digunakan sebagai saklar elektronik. Nah, ini jenis-jenisnya ada SCR atau Silicon Control Rectifier, ada teriak-diak, ada teriak-diak atau ya tri AC dan di AC gitu. Nah, ini ada prinsip prosedur SCR. SCR akan menghantar arus listrik dari anoda ke katoda jika pada kaki gate diberi tegangan lebih positif daripada kaki katoda, dan akan berhenti menghantarkan arus listrik jika pada kaki gate terkena ground atau lebih negatif daripada tegangan kaki-kaki katoda. Ini contohnya nih ya dari SCR. Tadi kan disebutin nih, dia dapat mengantarkan arus listrik dari anoda atau dari positif ke negatif apabila diberi tegangan lebih positif daripada kaki katodanya. Jadi kalau misalkan ini nih anodanya ini nih dia lebih besar daripada katodanya ini nih, dan si gate-nya ini tidak terkena ground, maka harusnya dapat mengalir gitu. Maka ini ada tabelnya. Kalau misalkan S1-nya dia 0 yang artinya dia kebuka dan S2-nya 0, maka L1-nya ini dia akan mati. Kalau S2-nya dia nyambung tapi S1-nya dia 0 atau dia putus, L1 tetap mati. Dia akan menyala apabila S1-nya itu nyambung dan S2-nya itu dia mati karena si gate-nya ini tidak terkena ground gitu. Nah, ini kemudian ada transducer. Transducer ini adalah rangkaian yang mengukurnya itu dapat dikendalikan oleh besaran listrik atau tegangan arus di mana terjadi perubahan dari suatu besaran ke besaran lainnya. Nah, komponen elektronika termasuk dalam transducer ialah LDR. LDR itu adalah Light Dependent Resistor. Jadi resistor itu dapat diubah nilainya jika permukaannya terkena cahaya, dan kondisinya juga terkena cahaya nilainya resistornya akan mengecil. Jadi kalau LDR ini dia kalau misalkan terkena cahaya, dia transdusernya sebetulnya sama dengan sensor ya, cuman sensor itu belum tentu transducer gitu. Nah, LDR ini dia akan mengalirkan arus listrik atau resistansinya akan membesar jika terkena cahaya. Dia resistansinya akan mengecil jika terkena cahaya, sedangkan dia resistansinya akan membesar jika tidak terkena cahaya gitu. Ini dia dapat digunakan nih LDR kalau misalkan di sensor-sensor pintu gitu atau sensor-sensor cahaya. Jadi ini sangat berguna nih LDR. Ini ada simbol LDR ya, ada simbolnya seperti ini. Nah, ini ada, LDR ini dibagi dua, ada NTC dan
PTC. Jadi kalau NTC ini dia negatif temperatur koefisien, yaitu resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan temperatur terhadapnya. Jika temperaturnya makin tinggi, maka nilai resistansinya kecil dan sebaliknya. Gitu. Jadi kalau ETC ini kalau misalkan nilai temperaturnya makin tinggi atau semakin panas, dia resistansinya akan kecil gitu. Biasanya dia digunakan di sensor-sensor suhu. Nah ini kalau ini PTC sebalikannya, itu positif temperatur koefisien, yaitu resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah dengan perubahan temperatur. Jika temperaturnya makin tinggi, maka nilai resistansinya akan semakin besar. Itu. Jadi kalau misalkan nilai resistansinya nilai temperaturnya temperaturnya dia makin tinggi atau semakin panas, dia makin besar juga nilai resistansinya. Jadi jangan sampai salah untuk mengambil resistornya. Ini ada PTC dan NTC itu. Ini ada sensor yang tadi saya bilang kan, kalau sensor ini belum tentu transducer, tapi transducer ini adalah sensor gitu. Nah, komponen elektronika yang dapat mengubah suatu besaran fisik menjadi kebesaran listrik. Hubungan transducer dengan sensor adalah ya. Jadi sudah saya jelaskan kan. Transducer dan sensor merupakan salah satu komponen elektronika. Semua sensor merupakan transducer, namun ada transducer yang bukan termasuk sensor. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu kita akan membahas tentang op-amp. Nah, apa itu op-amp? Op-amp itu adalah operational amplifier. Ada merupakan suatu solid state atau integrated circuit, atau yang kita kenal IC yang mampu mengendara dan memperkuat sinyal masukan AC atau DC. Jadi dia fungsinya op-amp ini adalah untuk memperkuat sinyal masukan AC atau DC. Nah, yang biasa kita kenal itu IC itu atau op-amp itu dengan IC 741. Nah, IC 741 ini bentukannya seperti ini. Nih, dia ada 8 kaki 1 sampai dengan kaki 8, dan urutannya tuh 1, 2, 3, 4, 5 nya ada di bawah, 6, 7, 8. Nah biasanya cara untuk mengetahui kaki 1 itu dilihat dari bentuknya. Ini ada coakan di IC nya, dan sebelah kirinya itu udah pasti kaki 1. Ini dalaman dari simulasi dalaman dari IC-nya tersebut. Ini ada skematik dari op-amp 741. Nah, ini harus dihafal dan harus paham ya. Jadi kaki 1 itu ada offset 0, kaki 2 inverting input yang dia menuju ke kaki negatif. Nah, yang ketiga itu ada non inverting input, dia menuju ke kaki positif. Yang keempat itu dia ada tegangan aktivator negatif. Jadi nanti IC itu ada tegangan tambahan. Ada tegangan tambahan, biasanya itu tegangannya itu tergantung, tapi biasa dipakai 5 volt. Nah, ini ada nomor 5 itu kaki kelima, maksudnya offset 0. Kaki ke-6 ada output. Kaki ke-7 ada tegangan aktivator positif, jadi sini ada negatif, ini ada positif. Nah, kaki ke-8 ini dia nggak ada koneksi, bebas. Nah, kenapa dia kaki ke-8 ini? Karena dia untuk memperkokoh si IC-nya, karena nggak mungkin kan kalau misalkan kaki sebelah kiri sebelah sini tuh dia cuman ada 4 kaki, sedangkan yang kanan cuma 3 kaki. Makanya dia untuk memperkokoh dia harus punya 4 kaki juga, cuma kaki ke-8 nggak ada koneksinya.
Nah, ini masing-masing dari setiap pin. Ada pin 1 dan pin 5 itu offset 0, yaitu fungsinya tegangan offset 0 atas masukan input yang diberikan untuk mengembalikan tegangan output ke posisi 0. Jadi ibaratnya untuk menetralkan si IC-nya. Nah, pin 2-nya itu ada inverting. Dia fungsinya itu untuk input pembalik, di mana output yang dihasilkan berlawanan dengan input. Nah, yang ketiga itu ada non-inverting. Dia fungsinya itu untuk inputan tak pembalik, di mana output yang dihasilkan sama dengan input. Dan pin 4 itu ada negatif VCC. Dia tegangan satu daya negatif untuk mengaktifkan op-amp. Pin 6 itu ada output terminal untuk keluaran dari op-amp. Pin 7 itu VCC nya yang positif, tegangan satu positif untuk mengaktifkan op-amp. Nah, pin 8 ini dia tadi sudah saya bilangkan kalau misalkan dia nggak ada koneksi tapi tetap ada karena untuk memperkokoh si op-amp tersebut gitu. Nah, di sini ada karakteristiknya. Yang pertama itu penguatan tegangan tak berhingga atau AV-nya itu dia tak hingga, impedansi input tak berhingga. Yang ketiga itu bandwidth-nya mendekati tak hingga, dengan demikian delay time-nya hampir tidak ada. Yang keempat, impedansi output kecil. Nah, yang kelima, Vout-nya 0 jika VE-nya 0. Itu. Nah, ini ada sifat-sifat op-amp, yaitu VA sama dengan VB. Jadi tegangan yang masuk di VA sama dengan tegangan yang masuk di B-nya. Dia tidak jomplang gitu. Nah, ini ada IA sama dengan IB sama dengan 0. Ini ada modus penguat pada op-amp. Yang pertama itu ada modus loop terbuka. Nah, ini rangkaian dari modus loop terbuka. Nah, ini rumusan dari modus loop terbuka. Penguat ini mempunyai AV sama dengan max. Nah, dia Vout-nya itu sama dengan VB min VA plus minus 90% dikali VCC. Nah, modus loop terbuka ini fungsinya untuk membandingkan. Jadi, apakah nanti IC itu akan mengalirkan tegangan atau tidak. Nah, ini tergantung ini nih. Nanti dia membandingkan, apabila pas ketika dibandingkan dan hasilnya membutuhkan, maka IC itu dia akan menyala gitu. Kalau misalkan dia membandingkan dan tidak perlu mengalirkan tegangan, maka IC itu akan mati gitu. Ini ada modus loop tertutup. Ini rangkaiannya seperti ini. Ada V-in. Nah, di invertingnya itu dia ada RF, ya, Vout. Nah, ini rangkaiannya mempunyai penguat, yaitu AV kurang dari max. Kalau tadi dia modus loop terbuka itu dia AV sama dengan max. Kalau misalkan modus tertutup dia AV kurang dari max. Nah, ini yang ketiga ada penguat terkontrol. Nah, ini ada sedikit berbeda dengan modus loop tertutup. Kalau modus tertutup dia di invertingnya itu dia langsung ke outputnya. Cuman kalau ini di invertingnya itu ada V-in, sedangkan di non invertingnya itu dia ground, dia nyambung ke ground. Nah, dia rumusnya ini ada AV sama dengan RF per Rin. Ini kalau misalkan mau mencari tegangannya. Nah, ini kalau misalkan mau mencari tegangan di Vout, dia Vout sama dengan min RF per Rin dikali V-in gitu. Nah, di sini ada modus penguat pada op-amp. Modus penguat pada op-amp ada modus penguat 1, yaitu nih rangkaiannya seperti ini. Dan ini rumusannya Vout sama dengan V-in, AV sama dengan 1.
Nah, ini ada rangkaian dasar op-amp. Ini rangkaian dari op-ampnya itu seperti ini. Yang pertama ada inverting amplifier. Nah, dia menggunakan hukum Kirchhoff 1, di mana arus yang melewati percabangan dia sama dengan arus yang masuk. Jadi walaupun dia di sini ada percabangan, tetap nanti outputnya itu akan dijumlahkan arusnya. Maka di sini ada IA tambah IB sama dengan IC. Nah, dari hasil ini kita menyimpulkan Vout sama dengan min RF per Rin dikali Vin. Sedangkan untuk mencari AV-nya dia sama dengan RF per Rin. Yang kedua itu ada non-inverting amplifier, di mana dia Vin-nya itu terdapat di non-inverting, dan invertingnya itu dia menjadi ground. Beda ya seperti ini ya. Kalau ini dia di invertingnya itu dia Vin, dan non invertingnya dia ground. Dia itu sama menggunakan hukum Kirchhoff 1, jadi arus yang melewati percabangan sama dengan arus yang masuk. Nah, dia itu Vout-nya sama dengan Vin dalam kurung 1 tambah RF per Rin. Ini untuk mencari Vout-nya. Dan ini adalah rangkaian dari non-inverting amplifier. Nah, di sini ada voltage follower. Dia sama dengan penguat 1. Nah, pada voltage follower ini mempunyai output Vout sama dengan Vin, sebab rangkaian ini mengalami penguatan 1. Nah, ini ada slew rate. Definisi dari slew rate adalah laju perubahan maksimal tegangan op-amp. Itu dimana di sini ada tegangan maksimal ya. Di sini ada tegangan maksimal. Nah, ini rumus dari slew rate, yaitu delta V sama dengan delta T. Delta V di mana perubahan tegangan, dan delta T adalah perubahan dari posisi si diagramnya tersebut gitu. Nah, pada frekuensi tinggi atau pada laju perubahan sinyal yang tinggi, pembatasan laju lentingan lebih sering terjadi. Laju lentingan adalah parameter tolak ukur penampilan sinyal besar. Biasanya laju lentingan dinyatakan pada penguatan 1. Nah, di sini adalah rangkaian summing circuit, di mana definisinya yaitu rangkaian summing circuit merupakan rangkaian dasar dari komputer analog yang bekerja untuk menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan. Jenis-jenis rangkaian summing circuit diantaranya yaitu yang pertama inverting adder, yang kedua scaling adder, yang ketiga adder subtractor, dan keempat direct adder. Yang pertama dulu yaitu inverting adder. Ini rangkaiannya, jadi dia di invertingnya itu ada 2 inputan dan ada 2 hambatan, R1 dan R2. Tetap ada RF, dan di non-invertingnya itu menjadi ground. Nah, di sini dia Vout-nya sama dengan min RF per R1 dikali V1 ditambah RF per R2 dikali V2. Nah, dia apabila di R1 RF-nya itu sama ya, R1, R2, RF-nya itu hambatannya sama, maka dia tinggal min V1 ditambah V2. Yang kedua itu adalah scaling adder. Rangkaian ini hampir sama dengan rangkaian inverting adder, tetapi scaling adder mempunyai penguatan berskala. Hal tersebut dapat kita lihat pada besar nilai resistor yang berskala. Nah, ini bedanya di invertingnya itu ada 3 inputan dan 3 hambatan. Nah, ini rumusnya tetap sama, cuman tinggal ditambahin RF per R3 dikali V3.
Kalau tadi cuman sampai di V2. Kalau sekarang karena dia scaling adder 3, ada 3 inputan, maka di sini ada 3 perhitungan gitu. Ada RF per R1 dikali V1, RF per R2 dikali V2, tambah RF per R3 dikali V3. Nah, di sini ada adder subtraktor. Kalau adder subtraktor dia adalah rangkaian adder subtraktor mempunyai input balik dari kaki inverting maupun kaki non inverting. Sebelum menjumlahkan hasil outputnya, kita harus membandingkan penguatan di kaki inverting dengan kaki non inverting. Apabila berbeda, kita harus menambahkan resistor beban pada input yang penguatan kurang hingga kedua input mempunyai penguatan yang sama. Nah, di sini bedanya yaitu kalau di adder subtraktor di kaki inverting itu ada 3 inputan dan 3 hambatan. Nah, sedangkan di kaki non inverting ada 3 inputan juga dan 3 hambatan juga. Nah, masing-masing juga mempunyai ada RF accent. Tapi yang di kaki non inverting dia masuk ke ground gitu. Nah, rumusnya tetap sama. V out sama dengan min RF per R1. Ini kita selesaikan dulu yang invertingnya sama kayak tadi sebelumnya yang si scaling adder. Nah, sampai V3 udah. Nah, baru kita selesaikan bawahnya di non inverting, yaitu RF accent per R4 dikali V4 sampai V6 tuh. Nah, apabila semua resistor ini sama nilai hambatannya, nilai resistansinya, maka tinggal kita tulis V out sama dengan min V1 tambah V2 tambah V3 ditambah V4 tambah V5 tambah V6, sehingga penguatan kedua inputannya adalah sama. Nah, di sini ada direct adder. Kalau direct adder dia di kaki invertingnya itu masuk ke ground, dan di non invertingnya itu dia ada 2 inputan. Nah, ini caranya sama. Kalau misalkan untuk mencari V out nya, kalau ini kan RF dia rangkai resistornya sama semua, nilai resistansinya sama semua, maka dia V out sama dengan V1 tambah V2. Apabila berbeda, maka dia RF accent per R1 dikali V1 ditambah RF accent per R2 dikali V2. Kalau misalkan di kaki inverting, maka ditambahkan min depannya, jadi min dikali RF per R1 dikali V1 gitu. Kalau di kaki inverting, kalau di kaki non inverting dia positif. Nah, di sini ada komparator atau pembanding. Nah, jadi ini rumusnya komparator. Ada V out sama dengan VB min VA plus minus 90% dikali VCC. Nah, andai kata di sini dikasih nilai hambatannya lebih besar, maka nanti L1 yang akan nyala. Dan apabila VB yang lebih besar di sini, maka L1 akan mati dan L2 juga akan mati, karena di sini dia reverse bias. Tuh. Nah, di sini termasuk kita masuk materi gerbang logika. Nah, definisi dari gerbang logika yaitu suatu rangkaian logika dengan satu keluaran dan satu atau beberapa masukan. Sinyal keluaran hanya terjadi untuk kombinasi sinyal masukan tertentu. Nah, logikanya itu ada 2, yaitu 0 dan 1. Nah, gerbang logika terbagi menjadi 2, yaitu ada gerbang logika dasar dan gerbang logika turunan. Nah, gerbang logika dasar itu ada AND or NOT, dan turunan itu ada NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Gerbang logika turunan adalah gerbang yang dibentuk dari gerbang logika dasar. Jadi gerbang NAND, NOR, XOR, dan XNOR adalah gabungan dari
and or not gitu. Nah, kita masuk ke gerbang dasar dulu, yaitu gerbang AND. Disebut perkalian logika dengan simbol tanda perkalian atau titik dan dibaca dot. Nah, ini adalah rangkaian diskritnya, rangkaian diskrit dari gerbang AND. Nah, ini ada rangkaian dasarnya, itu ada bentuknya seperti ini, dan outputnya ada Y sama dengan A dikali B. Kan di sini inputannya ada A dan B. Nah, di sini ada truth table-nya, dimana jika salah satunya benar, maka hasilnya benar, dan keduanya salah, maka dia akan salah. Nah, di sini masuk ke gerbang OR. Gerbang OR ini sama dengan gerbang penjumlahan. Ini ada rangkaian diskritnya. Rangkaian diskritnya seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian gerbangnya dasarnya. Gerbang dasarnya yaitu Y sama dengan A plus B penjumlahan. Nah, di sini ada truth table-nya. Jadi gerbang OR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika salah satu masukannya logikanya 1, dan dia akan menghasilkan keluaran 0 apabila keduanya inputan bernilai angka 0. Nah, ini gerbang NOT. Gerbang NOT adalah gerbang inverse atau gerbang pembalik. Nah, ini simbolnya biasanya ada inverse, ada alisnya seperti ini. Ini ada rangkaian diskrit gerbang NOT-nya. Di sini ada gerbang rangkaian dasarnya. Jadi ada modelnya seperti ini. Nah, kalau misalkan inputannya A, maka Y sama dengan A inverse. Nah, jadi kalau misalkan inputannya itu 0, maka dia outputnya adalah 1. Dan sebaliknya, jika inputannya 1, maka outputnya akan menghasilkan 0. Nah, ini masuk ke gerbang-gerbang logika turunan. Jadi gabungan dari gerbang dasar. Yang pertama itu gerbang NAND. NAND itu singkatan dari not AND. Jadi kebalikannya dari AND, dimana tadi salah satunya itu bernilai 0, maka hasilnya 0, dan jika keduanya bernilai 1, maka hasilnya 1. Tapi kalau di sini salah satunya bernilai 0 atau keduanya bernilai 0 akan menghasilkan output 1, dan apabila inputan keduanya 1, maka outputnya akan bernilai 0. Nah, ini gerbang yang tadi dasarnya si N nih, cuman ketika di notkan, maka ada gerbang satu lagi, yaitu gerbang NOT. Ini gerbang N, ini gerbang NOT. Maka kalau misalkan di sini inputan A dan B dinenkan, maka Y sama dengan A dikali B inverse. Tuh. Di sini ada selanjutnya ada gerbang NOR, yaitu NOT OR, dimana dia gerbang OR dinotkan. Nah, ini rangkaian diskritnya seperti ini. Ini rangkaian logikanya. Ini gerbang OR dinotkan. Apabila dimasukkan dua inputan A dan B, maka Y sama dengan A inverse ditambah B inverse. Nah, di sini truth table-nya, apabila keduanya inputan bernilai 0, maka output akan menghasilkan angka 1. Dan apabila salah satu inputan
bernilai 1 atau keduanya bernilai 1, maka outputnya akan menghasilkan angka 0. Ini kebalikan dari gerbang OR. Selanjutnya ada gerbang XOR, yaitu parity ganjil, di mana jumlah masukan jumlahnya ganjil maka keluarnya logikanya 1. Nah ini gerbangnya, ini rangkaian diskritnya seperti ini rangkaian logikanya, ini gerbangnya seperti ini, ada tanda plus dilingkarin. Nah tadi kan bilang kalau ini parity ganjil. Nah apabila 0 tambah 0 sama dengan 0 maka dihasilkan 0. 0 tambah 1 ganjil kan, ganjil maka dia akan mengeluarkan logika 1. Ini juga sama, 1 tambah 0 1, dan 1 tambah 1 2, maka dia genap dan menghasilkan keluaran 0. Nah ini ada gerbang XNOR. XNOR ini dia parity genap, jadi kebalikannya dari si XOR. Dan apabila nih ada rangkaian diskritnya seperti ini, rangkaian gerbang logikanya, dan ini rangkaian dasarnya, bedanya adalah dia di sini kebalikannya dari si XOR, yaitu kalau misalkan 0 tambah 0 itu genap maka dia akan menghasilkan angka 1, dan apabila jumlah inputannya itu ganjil maka dia akan menghasilkan outputan angka 0, logika 0. Nah ini kita masuk ke materi penyederhanaan rangkaian logika, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu ada aljabar boolean, Carnot map atau key map, dan yang ketiga ada metode master dan minterm. Nah ini kita masuk ke aljabar boolean. Ini dasar-dasarnya ya. Dasar-dasarnya ini ada A tambah 0 sama dengan A tambah 1 sama dengan 1, A tambah A sama dengan A tambah A aksen sama dengan 1, A kali 0 sama dengan 0, A kali 1 sama dengan A kali A sama dengan A tambah A aksen sama dengan 0. Ini dasar-dasarnya ada hukum dasar, hukum asosiatif, teori De Morgan, hukum komutatif, hukum distributif, dan hukum abstraktif. Di sini itu ada contohnya, ada asosiatif, dia A plus B plus C bisa diubah menjadi A plus dalam kurung B plus C gitu, atau A kali B kali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C, sama aja, jadi mau kiri mau kanan boleh gitu. Ini namanya hukum asosiatif. Kalau De Morgan dia A plus B diinverskan maka hasilnya A inverse dikali B inverse. Sebaliknya kalau misalkan A dikali B diinverskan maka A inverse tambah B inverse gitu. Ini ada Carnot map, yaitu penyederhanaan dengan Carnot map ada 3 bagian, itu ada oktet, kuat, dan pasangan. Diutamakan yang terlebih dahulu. Contoh bentuk keymap yang berbagai bentuk inputan, itu ada keymap 2 masukan, ini ada 2 masukan. Nah ini ada keymap 3 masukan, A, B, dan C, dan keymap 4 masukan, ada A, B, dan CD. Ini contohnya ya, contoh dari keymap. Ini ada inputan A, B, C, D tambah A, B, C aksen D tambah A, B, C, D aksen tambah A, B aksen C, D tambah A, B, C aksen D aksen tambah A, B aksen C, D aksen. Nah ini awalnya kita harus buat truth table-nya dulu. Truth table ini karena dia di sini ada inputan, berarti ini truth table yang 4 inputan. Kita mulai dari
A aksen B aksen dulu, jangan langsung A B gitu, jangan langsung gitu. Jadi harus A aksen B aksen, terus selanjutnya ada A aksen B, selanjutnya ada A B, selanjutnya ada A B aksen. Jadi jangan A aksen B, A aksen B aksen gitu, jangan gitu. Jadi harus berurutan seperti ini. Jadi supaya mempermudah saja sih. Nah, di sini ada C D aksen, C aksen D aksen, C D ini maaf nih salah dia, seharusnya dia C aksen D. Ini C D baru nih C D aksen. Nah, baru dah kita masukin, karena di sini ada A B C D itu, maka nih A B C D, maka kita angka 1. A B C aksen D, A B C aksen D di sini bawah 1. Terus A B C D aksen, A B C D aksen berarti yang kedua nih 1. Terus dia ada A B aksen C D, A B aksen C D ini 1. A B C D aksen, A B C aksen D aksen ini 1 yang pertama. Yang terakhir A B aksen C D aksen, A B aksen C D aksen berarti sini 1. Nah, apabila di sini ada yang sama semua nih satu baris ke bawah ini nih, yang A B ini semua satu baris ke bawah ini, maka dia langsung bisa menjadi output. Itu nih outputnya Y sama dengan AB. Nah, sekarang kita mencari yang si kesampingnya. Kesampingnya ini ada dua nih, sebutnya ada dua bagian. Ada yang satu ini, ada yang kedua ini. Yang satu ini dia yaitu AB sama AB aksen. Nah, karena dia B ketemu dengan B aksen, maka dia B-nya akan habis. Kan ibaratnya 1 dengan 0 gitu. Langsung habis. Nah, kalau ini sama kan dengan A dengan A, maka A-nya itu masih sisa. Berarti A dengan CD, berarti outputnya ACD. Yang pertama nih, ACD. Yang kedua, A CD aksen. Ya kan? A kan B dengan B aksen habis, tinggal sisa A. Nah, yang sebelah kirinya ada CD aksen, berarti tinggal outputnya A CD aksen. Nah, tadi yang sebelumnya kan ada ACD dengan ACD aksen. Nah, D nya itu hilang karena D ketemu dengan D aksen, tinggal AC doang kan, maka outputnya itu sama dengan Y sama dengan AB plus AC. Nah, di sini ada minterm dan maxterm. Jadi kalau dia minterm itu dia mencari output yang bernilai 1. Kalau maxterm itu dia mencari output yang bernilai 0. Nah, kalau minterm dia rumusnya seperti ini rumusnya nih. Di n-kan terlebih dahulu baru di or-kan. Jadi ini di n-kan dulu terlebih dahulu nih baru di or-kan. Nah, ini kan minterm itu kan dia mencari output yang 1, maka kita cari nih yang output yang 1 nih, ada 1, 2, 3, ada 4 ya kan. Ada berarti ini 1 dia AB, dia AB. Dah, sedangkan sisanya ini dia 0. Sedangkan kita kan mau minterm kan, cari yang 1, maka si 0 ini dia berubah jadi C aksen seperti itu. Nah, ini berarti B-nya nih, B-nya yang kedua nih, B-nya jadi berubah jadi B aksen kan. Jadi A, B aksen, C. Yang ketiga, yang bawah berarti dia semuanya aksen nih. A aksen, B aksen, C aksen. Nah, yang terakhir B aksen sama C aksen. A, B aksen, C aksen, seperti itu. Nah, kalau maxterm dia rumusnya itu di or-kan terlebih dahulu baru di n-kan. Ya, dia nyarinya yang outputnya 0 kan, outputnya 0 berarti 1, 2, 3, 4. Nah, sama kalau yang ini ada angka 1 nih, di inputannya itu ada angka 1, berarti berubah jadi aksen. Jadi A, B aksen, C aksen gitu. A ditambah B aksen tambah C aksen, karena dia maxterm, jadi harus di or-kan terlebih dahulu atau dijumlahkan terlebih dahulu baru di n-kan gitu. Nah, ini adalah keymapped maxtermnya. Jadi kalau misalkan tadi udah
kita nemu seperti ini, sama seperti tadi key mapnya, sama seperti ini, tinggal dibuat truth table-nya. Ya, berarti ini dia ke bawah nih udah 1 nih, dia ke bawah itu udah A, B aksen. Nah terus dia ke samping A, B dengan AB aksen, maka dia B nya akan hilang, tapi dia masih di sisa 1, berarti tinggal AC aksen gitu. Nah ini terus dia 1 ini dia bisa sambung ke sini. Nah hasilnya A aksen, B aksen, C. Nah jadi kalau dijumlahkan outputnya sama dengan A, B aksen ditambah AC aksen ditambah A aksen, B aksen, C. Nah ini rangkaian logikanya dari si mintermnya itu. Nah cara membuat rangkaiannya itu, jadi ini kan dikali atau di n kan, maka di sini ada inputan kan 3, karena di sini ada 3 inputan A, B dan C. Nah yang pertama yaitu dia dikalikan atau di n kan A dengan B aksen, maka dia inputan yang pertama A masuk sini. Nah yang B dia di not, maka dia ada gerbang not di sini masuk ke gerbang n nya. Nah lanjutin sampai yang sini ada A, C aksen, maka yang si gerbang C nya itu dinotkan, yang gerbang A enggak, masuk di N kan. Nah yang terakhir A aksen, B aksen, C, dia itu sama A aksen dengan B aksennya itu dia dinotkan, terus yang C nya langsung masuk ke gerbang N, dan ini hasilnya di OR kan. Jadi di N kan terlebih dahulu baru di OR kan. Nah ini kalau maksem itu di OR kan terlebih dahulu baru di N kan. Caranya sama gitu. Untuk truth table-nya caranya sama dengan si mintermnya. Maka di sini kita akan menghasilkan output yaitu A plus B plus C aksen dikali A plus B aksen dikali B aksen plus C aksen. Nah ini adalah rangkaian logikanya, sama seperti mintermnya cara membuatnya. Nah mungkin sampai situ. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian dari komponen-komponen elektronika dasar. Ya, ini contohnya yaitu alarm pintu dengan menggunakan IC LM741. Jadi dalam rangkaian ini dibagi menjadi 3, yaitu ada komponen input, ada komponen proses, dan ada komponen output. Nah di sini komponennya ada apa aja sih? Ada dioda, yang utamanya itu ada IC LM741. Di sini ada potensio, di sini ada resistor, di sini ada LED, ada buzzer, relay, dan fotodiode dan inframerah atau infrared. Nah kita bahas satu-satu, yaitu pada bagian inputnya itu terletak di sebelah kiri sini nih, sebelah kiri ini. Jadi ini ada resistor 470 ohm, di sini ada infrared. Nah terus ini ada resistor 3,3 kilo, di sini ada resistor 100 kilo, di sini ada fotodioda. Nah di sini bagian dari inputnya. Nah jadi cara kerjanya tuh gini. Jadi ini ada VCC nih 12 volt, dia akan mengaliri arus listrik melewati si resistor 470 dan 100K. Lalu dia akan melewati infrared. Nah fungsinya si resistor ini untuk menghambat si arusnya supaya tidak berlebihan. Kalau misalkan LED infrared kan maksimal 1,8 volt ya, 1,8 volt dan 1,5 mA. Jadi ini kita menggunakan resistor
sebesar segini untuk supaya infrarednya itu tetap terjaga menyala. Nah, terus kemudian di sini ada resistor. Jadi dia forward bias. Di sini dia arusnya masuk lalu dia ke atas. Nah, di sini kenapa si fotodiodenya itu dipasang reverse bias? Karena si karakteristik dari si fotodiode tersendiri tuh dia akan lebih efektif jika dipasangnya itu secara reverse bias. Jadi gini, kita pasang reverse bias, lalu dia arusnya itu akan masuk ke bagian non inverting gitu. Ini bagian di inputnya. Jadi ada resistor, infrared, dan fotodioda. Ini komponen utamanya. Lalu dia arusnya masuk ke bagian non inverting dari IC-nya. Itu. Nah, terus di sini ada satu lagi bagian inputan itu ada si potensionya. Potensionya kita menggunakan 10 kilo. Jadi untuk mengatur resistansi si bagian invertingnya ini nih, bagian inverting kita menggunakan potensiometer. Nah, terus kita masuk ke blok proses. Blok proses nih ada IC LM741, ada resistor, ada transistor, dan ada juga si relay. Ini bagian prosesnya. Jadi arus itu masuk ke bagian tadi, kalau misalkan tadi kita lihat dari fotodioda dia masuk ke non inverting. Nah, sedangkan di invertingnya itu dia menggunakan potensio. Nah, potensio itu kan nilai resistansinya bakal bisa berubah-ubah ya. Nah, fungsi dari potensio ini juga berpengaruh nih kepada IC-nya. Nah, jadi IC itu sebagai penguat arus AC/DC, dia juga sebagai pembanding, sebagai komparator. Jadi kalau misalkan potensiometernya ini kita masukkan nilai lebih dari si non inverting, maka dia tidak akan mengalirkan arus listrik. Jadi di sini fungsinya potensio untuk mengatur resistansi yang masuk ke dalam IC itu. Jadi IC ini juga berpengaruh atau bekerja juga sebagai komparator. Di samping dia juga sebagai penguat, karena di IC ini kita juga menggunakan VCC sebesar 5 volt dan minima gitu. Kemudian setelah outputnya ini masuk ke resistor 10K dan masuk ke transistor. Nah, kita menggunakan transistor ini NPN. Jadi dari basis ke emitter gitu. Nah, cara kerjanya adalah ketika ini kita menggunakan dioda reverse bias karena supaya si VCC ini masuk ke dalam relaynya, bukan langsung masuk ke transistor, melainkan masuk ke relaynya. Nah, relaynya itu masuk ke VCC. Nah, kalau misalkan di sini ada arus listrik, maka si relay ini dia akan mengalir ke kolektor, lalu masuk ke emiternya si transistor. Nah, sebaliknya kalau misalkan di sini kita atur potensionya lebih dari si non invertingnya, maka di sini dia akan meng-cut off, ya kan? Maka akan meng-cut off, maka si relaynya ini tidak akan mengalirkan arus listrik ke kolektornya tuh. Jadi dia akan meng-cut off si transistornya. Makanya kita juga perlu potensiometer untuk mengatur resistansi yang masuk ke dalam IC. Nah, kemudian di sini kita ada NO, ada NC, kan? NO itu kan normally open, jadi dia akan ketutup jika dari listrik. Maka pas ketika dialiri listrik, dia akan menuju ke NO.
dan akan menyalakan LED warna hijau. Jadi standby-nya itu dalam posisi LED warna hijau. Jika di sini dia cut off, maka LED warna hijaunya dia akan mati. Itu. Dan sebetulnya cara kerjanya itu sebetulnya dia di infrared dan fotodiodanya. Jadi apabila infrared dan fotodiodanya itu dihalangi oleh benda, maka dia akan mengalirkan arus listrik ke dalam IC. Dan IC-nya dia akan mengalirkan listrik sehingga si lampu LED hijaunya ini dia akan menyala. Tapi kalau misal lampu LED merahnya ini dia akan menyala. Tapi kalau misalkan dia tidak dihalangi, maka rangkaian ini dalam posisi standby, yaitu dalam posisi LED itu warna hijau nyala. Itu. Nah, apabila si infrared dan fotodiodanya ini dihalangi oleh benda, maka tidak ada arus listrik yang mengalir, sehingga arus listriknya itu dia akan si changeovernya ini dia akan berubah haluan ke NC. Nah, NC ini dia berhubung dengan LED merah dan buzzer, sehingga kalau misalkan dihalangi oleh benda, lampu LED merahnya ini dan buzzer dia akan menyala seperti itu. Nah, fungsinya si alarm pintu ini apa sih gitu kan? Jadi fungsinya itu banyak. Jadi kalau misalkan kita punya toko atau punya tempat yang agak luas yang tidak dijangkau oleh orang atau mata gitu kan, jadi takutnya nanti ada orang masuk, nanti kalau misalkan ada atau benda masuk gitu, jadi buzzer ini dia akan memperingatkan ke orang tersebut gitu. Jadi ini fungsinya itu lebih ke keamanan. Atau biasa kita naik lift, jadi kalau misalkan lift itu dia mendeteksi di pintunya itu masih ada yang berhalangan, masih ada yang menghalangi pintu tersebut, maka lift itu akan berbunyi kalau misalkan ada yang menghalangi pintunya gitu. Jadi ini alarm pintu ini dia lebih ke safety-nya. Jadi itu fungsinya dari si alarm pintu. Mungkin itu sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.